kita sebut iklan adalah bentuk komunikasi kepada target audiens dia tentunya. Kan ini tenaga kesehatan itu tidak diperbolehkan berperan sebagai pengiklan. Halo, hai, positive people semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan juga pastinya semangat, karena biasanya kalau ketemu sama kita di sini tuh akan membahas tentang hal yang seru dan pastinya juga relate. Di mana kali ini ketemu di acaranya Positive Podcast Kosmetik Inspiratif. Wah, dari judulnya ya, podcastnya aja udah menarik sekali, dan kayaknya di sesi kali ini akan pas banget untuk teman-teman pengiklan dan juga para influencer, endorser gitu ya, yang seringkali akan bersentuhan langsung sama produk-produk dan juga apa yang biasa diiklankan. Karena hari ini kita mau ngebahas tentang topik yang menarik, yaitu beriklan aman dan menjual. Seperti apa untuk bisa bikin iklan yang bisa menjual tapi juga tetap aman? Ini akan kita bahas ke kupas tuntas gitu ya, dengan para narasumber yang akan kita hadirkan di sini. Gimana sih sebenarnya cara ngiklanin sebuah produk kosmetik yang sesuai tapi tentunya juga tetap bisa menarik? Bisa banget kok sebenarnya. Makanya tonton terus sampai dengan akhir podcast ini berakhir ya. Oke, nah kali ini akan ada narasumber yang hadir bersama kita dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga Dewan Periklanan Indonesia. Langsung aja kita sambut yang pertama, ada Mbak Dewi Nurjana, S-Farm APT, Pelaksana Harian Ketua Tim Kerja Pengawasan Iklan Kosmetik. Selamat siang, hai. Siang Mas Aryo. Halo. Manis banget suaranya. Aku manggil apa nih, Mbak Dewi? Mbak Dewi aja. Siap, Mbak Dewi. Terima kasih sudah mau hadir di sini dan juga bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan Mbak Dewi nggak sendirian, karena juga akan ditemani oleh Bapak Insinyur Bambang Sumaryanto, MBA MSI, selaku Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Mas Aryo. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Semua sehat semua. Selalu sehat semua ya. Ini mohon maaf nih kalau misalnya kita agak sedikit santai bercanda dikit, boleh ya Pak ya? Boleh. Mbak Dewi aman ya? Aman, boleh banget. Boleh banget. Soalnya aku yakin banget yang saat ini akan bergabung bersama kita tuh teman-teman yang biasanya bersentuhan langsung dengan produk-produk nih ya. Yeah. Terus begitu harus mengiklankan menjadi seorang endorser atau influencer yang ternyata punya banyak followers, pengikut gitu ya, yang juga seringkali menikmati ketika wah, ini ada produk baru, katanya bagus banget produknya gitu ya, aku jadi pengen pakai. Nah itu yang bakal kita bahas hari ini, karena memang di zaman sekarang kan penampilan tuh penting ya, betul ya, nggak cuma perempuan aja, tapi laki-laki sekarang pakai skincare gitu kan, supaya tetap punya kulit yang bagus, yang mulus ya, supaya juga bagus terlihat di depan kamera. Misalnya mau selfie atau mau tampil di depan layar. Nah, tapi seringkali kalau orang udah nge-endorse sebuah produk, itu kadang-kadang tuh klaimnya berlebihan ya. Misalnya tiba-tiba kayak, wah sekali pakai aku jadi putih gitu ya. Padahal kayak, mohon maaf itu jadinya jadi abu-abu ya. Karena biasanya kalau saking hitamnya dikasih krim atau apapun, warnanya jadi berubah, bukan putih malah jadi abu. Nah, itu juga sering beredar di sosial media. Untuk itu kita mau ngobrol sama pakarnya. Pak Bambang, ini kan kalau kita ngelihat fenomena saat ini, endorsan tuh di mana-mana, kemudian bikin postingan video, ada postingan foto juga, terutama tentang penggunaan kosmetik. Nah, ini tuh kita pengen tahu deh, kalau udah sampai ke tahap itu, ini bukan di TV gitu ya Pak, tapi di sosial media, apakah hal seperti itu juga termasuk ke dalam iklan nih Pak? Iya. Jadi gini, memang perkembangan komunikasi itu kan sangat dinamis dan cepat. Betul. Dan itu sudah kami antisipasi di tahun 2010. Nah, kemudian mulai berkembang terus, dan kita melihat bahwa aturan EPI yang di 2014 tidak bisa mengcapture itu, karena definisinya iklan membedakan antara yang berbayar dan tidak berbayar. Oke. Nah, akhirnya di tahun 2020 kami tinjau lagi, dan kami merumuskan definisi baru sebuah iklan yang bisa mengcapture semuanya tanpa ada perdebatan di dalam badan etika sendiri. Memang waktu itu banyak ke media konvensional, kemudian kita antisipasi ke media yang non konvensional atau media baru, sehingga kami merumuskan yang kita sebut iklan adalah bentuk komunikasi kepada target audiens dia tentunya, yang bertujuan untuk mempengaruhi target audiensnya
untuk mengikuti apa yang si penyampai pesan inginkan. Saya ingin Mas Aryo untuk pergi ke suatu tempat, ngajak, itu sudah kita anggap iklan. Oh gitu, Iya. sesimpel itu tuh Pak. Sesimpel itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada, jangan lupa datang nih ke sini gitu, misalnya event, konser atau festival gitu ya, itu termasuk dalam bentuk pengiklanan. Betul. Oke. Nah, dan itu akan luas sekali, termasuk personal branding untuk politikus segala macam kita cover juga. Oh. Terutama di sosial media kan banyak orang, apakah itu sekedar testimoni dari pemakai? Itu dulu kita bingung, anak sekedar testimoni dibayar atau nggak dibayar. Sekarang begitu dia ajakan untuk memakai produk itu, terserah itu dari perusahaan atau tidak, itu kita golongkan sebagai iklan. Oke. Cuman nanti detailnya bisa kita bahas lebih lanjut. Mana yang personal branding, mana yang personal advertisement, mana yang company, baru bisa kita pilih agar dalam mengevaluasi etika kita punya patokan yang jelas, tidak masuk abu-abunya terlalu banyak. Oke. Berarti sebenarnya Krisdayanti tuh harus bayar juga ya Pak? Karena kan dia bikin lagu Pilihlah Aku Jadi Pacarmu. Itu juga Ya, termasuk itu iklan personal branding. benar. Personal branding untuk pilih aku jadi pasangan kan. Nah itu juga harusnya termasuk ke dalamnya ya. Cuman nilai komersialnya ada nggak? Kalau nggak ada berarti pendamping hidup ya. Oh iya. Jadi serius ngomongin pendamping hidup tiba-tiba jadi curhat ya. Berarti kalau lihat dari batasan-batasannya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Selain yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa emang kan harus dilihat lebih jauh lagi selama misalnya dikomersialkan atau tidak gitu ya. Selain itu seperti apa tuh Pak? Kalau dilihat dari definisinya? Ada, jadi fokusnya gini, dia bisa biasanya menyangkut produk ya atau brand. Oke. Ya, atau brand itu bisa merek ya. Nah, itulah selama dia mengkampanyekan itu, maka dia akan termasuk dalam kategori iklan. Kalau persuasif ngajak secara individual ya tentu saja nggak iklan. Oh, berarti Karena kalau tidak ada ngajak, kepentingan komersial juga. kalau misalnya ngajak Pak Bambang, ikut yuk kita nongkrong misalnya gitu. Ya. Itu tuh sebenarnya tidak termasuk. Nongkrong di mana? Oh. Nah, nongkrong di kafe A itu bisa iklannya kafe A. Karena dia kan brand. Iya. Terlebih kalau aku dibayar sama kafe A gitu ya. Betul. Itu udah termasuk dalam bentuk pengiklanan. Betul. Oke. Sekarang kita beralih kalau dari Badan POM sendiri nih ya. Jadi ternyata endorse produk itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Selama dia bayar misalnya kayak, ini pakai nih produk ini nih misalnya gitu ya. Itu sudah termasuk dalam bentuk iklan gitu ya. Kalau dari Mbak Dewa sendiri, dari sisi Badan POM tentang definisi iklan kosmetik seperti ini, apa sudah ada aturannya kah tentang siapa nih yang berhak untuk mengiklankan sebuah produk? Atau sebenarnya semua orang boleh-boleh aja, sah-sah aja? Oke, baik. Sepakat ya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya. Jadi kalau dari sisi Badan POM nih, iklan kosmetik itu kan sama ya tadi seperti pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu sudah ada targetnya. Kemudian dengan bentuk yang sekarang sudah sangat beragam dari mulai video, teks, postingan. Iya. Nah kemudian yang ditujukan kepada masyarakat dan itu memang ada ajakan. Jadi ajakan untuk membeli. Jadi lebih kepada pemasaran atau perdagangan. Jadi di situ definisi iklan kosmetik. Nah kemudian kalau bicara siapa sih yang berhak mengiklankan gitu, apakah dari Badan POM mengatur hal tersebut? Betul. Nah, Badan POM ini telah menerbitkan peraturan tentang iklan kosmetik. Nah, jadi ini mungkin harus diketahui ya oleh pihak-pihak yang memang akan membuat iklan. Jadi Badan POM itu ada aturannya. Nah, ini telah terbit dari nomor 32 tahun 2021 tentang pengawasan iklan kosmetik. Nah, di situ disebutkan bahwa pemilik nomor notifikasi ini orang pihak yang mendaftarkan ke Badan POM ya. Juga dan pelaku usaha ini harus memenuhi ketentuan iklan kosmetik yang tadi disebutkan peraturannya. Oke. Nah, pelaku usaha ini siapa? Pelaku usaha ini adalah bisa badan usaha atau perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak. Ini yang berkegiatan di bidang kosmetik. Nah, jadi di situ jelas bahwa bahkan perseorangan pun di sini tuh bisa melakukan kegiatan iklan. Jadi dengan saat ini maraknya beauty influencer, kemudian dalam bentuk review, testimoni. Jadi hal tersebut juga termasuk dengan
bentuk iklan dan kategori iklan sehingga harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan iklan nomor 32 ini. Begitu Mas Aryo. Oke, sebentar. Mbak Dewi, berarti sebenarnya harus ngikutin aturan-aturan yang berlaku. Nah, bentuk aturannya itu sebenarnya seperti apa aja nih? Oke. Jadi kalau bentuk aturannya ini harus diketahui sebelum beriklan tentunya ya. Yang pertama nih yang harus diketahui itu sebelum mengiklankan produk, pastikan si kosmetiknya ini sudah ternotifikasi di Badan POM. Jadi nomor notifikasi ini adalah semacam nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi penting sekali. Jadi jelas ya dinyatakan bahwa kalau kosmetiknya tidak punya izin edar, ini tidak boleh diiklankan. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah punya nomor notifikasi, silahkan untuk melakukan kegiatan iklan tanpa ada persetujuan iklan dari Badan POM. Jadi berbeda dengan komoditi yang di bawah pengawasan Badan POM seperti obat. Kalau misalkan obat kan harus ada pre-marketnya ya Pak Bambang ya. Nah, kalau untuk kosmetik ini silahkan dapat beriklan, langsung saja beriklan, tapi harus memenuhi dengan ketentuan. Nah, kemudian yang ketiga itu harus tahu batasan. Batasan seperti apa tuh? Batasan kosmetik itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kosmetik? Jadi sebelum menginformasikan kepada followernya, diketahui dulu. Jadi kosmetik ini kan adalah sediaan yang digunakan untuk organ luar tubuh. Jadi kulit itu hanya sampai lapisan epidermis. Wah, iya. Ini pelajaran biologi zaman dulu ya, epidermis, benar ya, oke. Jadi ini penting Mas Aryo, karena banyak ya kayak sekarang itu iklan itu bentuknya juga ada yang mau edukasi. Jadi kayak misalkan nih, pakai krim tapi dia bilang sampai lapisan dermis sehingga bisa meningkatkan produksi kolagen. Salah. Jadi sampai meningkatkan produksi kolagen dan mengencangkan. Sedangkan memang tujuan kosmetik ini hanya sampai epidermis. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian digunakan pada kulit kepala, berarti artinya kayak shampoo itu termasuk dalam kosmetik ya. Kemudian gigi, mukosa mulut, jadi kayak sediaan pasta gigi. Kemudian untuk mouthwash gitu ya. Itu juga termasuk kosmetik. Kemudian yang lain itu kayak untuk organ genital bagian luar kayak feminine hygiene itu juga masuk kosmetik loh. I see. Ini banyak banget yang kita baru tahu sebenarnya. Iya, jadi kemudian jadi makanya nih kalau misalkan ada produk yang untuk feminine hygiene tidak boleh itu kalau misalkan mengklaim dapat mengobati keputihan. Itu sering sekali ya. Iya. Itu. Nah itulah kalau dari sisi area penggunaannya jelas ya hanya digunakan pada organ pada kulit luar tubuh. Kemudian kalau tujuan dari kosmetik ini hanya fungsinya itu untuk membersihkan, jadi kemudian dapat juga untuk mewangikan, memperbaiki bau badan, memperbaiki penampilan, artinya untuk sediaan dekoratif ya seperti tadi Pak Bambang sampaikan bahwa untuk before after selama dia pakai kosmetik yang itu ya silahkan. Dan kemudian kuncinya itu satu lagi adalah digunakan pada kondisi baik. Oke. Mohon maaf Mbak Dewi nanya, kalau misalnya masalah pH gitu kan, aku kan bilang nggak ngerti ya, karena itu feminine hygiene ya. Tapi kan kadang-kadang suka ada pH-nya sesuai misalnya kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya masih termasuk juga harus diawasi begitu ya? Ya, jadi kalau bisa tentang pH ini adalah klaim yang dia sampaikan ya. Jadi selama itu masih ada masih masuk ke definisi kosmetik, misalkan memang dia hanya klaim membersihkan dengan pH sekian, kalau memang dia punya data dukungnya, punya pengujian, maksudnya diuji memang pH-nya sesuai ya, silahkan. Aman ya. Masih boleh gitu. Nah, untuk itu, jadi pada intinya klaim yang dia sampaikan pertama sih memang harus benar ya, objektif. Tadi Mas Aryo udah tanya nih kalau pH-nya segini boleh atau tidak. Artinya kalau memang dia punya data dan objektif sesuai, silahkan. Kemudian tidak menyesatkan ya, tidak menyesatkan, dan kemudian yang ketiga jelas tidak boleh seolah-olah obat. Itu dia. Ini termasuk, aku juga tadi baru tahu kalau kosmetik itu termasuk, mohon maaf nih ya, deodoran juga termasuk kosmetik ternyata. Iya, deodoran, parfum itu termasuk kosmetik kita. Wow, ada banyak sebenarnya kita gunakan, tapi kita nggak tahu karena mungkin sebagian untuk para laki-laki kita tahunya kosmetik itu cuma make up aja gitu ya Pak ya. Kita baru tahu. Padahal pasta gigi masuk juga ya? Masuk juga Pak, pasta gigi Pak. Wah, itu dia. Nih berarti seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Dewi bahwa memang kosmetik itu aturannya adalah harus memang terdaftar dulu di Badan POM gitu ya, dan
jangan sampai ngeklaim bisa menyembuhkan atau apa, karena nggak ada tuh ya. Aku juga pernah belajar karena aku ngemsin Badan POM juga. Aku tuh tahu kalau produk-produk itu sebenarnya nggak ada yang memutihkan ya, dia mencerahkan. Jadi nggak boleh tuh ada produk bisa memutihkan dalam waktu 3 hari. Bohong. Nggak ada itu ya. Tapi kalau ada juga mencerahkan, itu pun dalam jangka waktu tertentu ya. Itu dia. Nah, itu tadi dari aturan dari Badan POM. Kita pengen tahu juga nih, kalau dari Pak Bambang sendiri, Pak, dari Dewan Periklanan Indonesia atau DPI, ada ketentuan juga nggak sih yang kemudian mengatur iklan kosmetik itu sendiri, Pak? Intinya Dewan Periklanan itu kan mengatur etik. Etik itu kan beragam. Ya. Yang idealis itu dikembalikan ke hati nurani. Yang minimalis adalah dengan aturan hukum. Oke. Nah, itu. Nah, yang kita bahas kalau dengan Badan POM tentu saja Badan POM akan lagi ke etika yang sesuai dengan hukum positif. Karena kita larinya ke moral, artinya sesuatu yang salah kita nggak ada aturan hukumnya juga tidak perlu dilakukan, maka DPI mempunyai azas dalam mengatur iklan. Oke. Ada 3 hal yang ditekankan, sebuah iklan itu dianggap sudah memenuhi syaratnya DPI untuk ditayangkan. Bukan hanya kosmetik tapi semua. Yang pertama adalah dia harus jujur. Artinya informasi yang disampaikan itu memang benar dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tadi ya Mbak Dewi bilang bahwa klaim pH. Memang pH-nya 7 netral ya, harus begitu. Nggak boleh terus pH-nya menjadi sangat rendah gini, padahal tidak ada daya dukung, berarti itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati juga stakeholder yang lain, khususnya kompetitornya juga. Bersaing dengan sehat. Tidak boleh merendahkan. Ada di negara lain yang bisa merendahkan iklan yang lain. Betul. Di kami udah diatur sesuai dengan culture kita. Kita tidak boleh merendahkan produk lain atau kategori lain. Misalnya dianggap udah kuno pakai yang model begini, ini model yang baru, itu masih merendahkan pemakaian yang lama. Itu juga kita harapkan bersainglah secara sehat. Dan yang terakhir masuk ke yang lebih sensitif, yaitu soal culture, ya kan. Kemudian culture ini kita masukkan juga ke SARA. Jadi tidak boleh menyinggung yang stereotyping, kemudian menyinggung kebiasaan suku, agama, itu dihindarkan karena tidak mau kita iklan itu menjadi sesuatu yang kontroversial. Nah, lalu untuk kosmetik, memang kemudian kita punya aturan khusus untuk beberapa produk atau kategori. Wah, apa aja ya? Mulai dari yang umum, apakah itu cuma rokok atau minuman keras, sampai kosmetik. Nah, di kosmetik ada yang kita atur. Satu, yang pertama adalah tidak boleh mengesankan bahwa kalau pakai kosmetik ini tiba-tiba langsung kinclong, glowing gitu kan. Itu kan efek seketika yang kita yakin itu tidak mungkin bisa dilakukan sebuah kosmetika karena ada prosesnya ya Mbak Dewi ya. Ada sekian 14 hari, ada yang sampai 28 hari. Nah, nggak mungkin dia pakai ini paginya langsung kinclong, itu nggak boleh. Efek seketika. Lalu yang kedua, sebenarnya kita akan mengacu bahwa pakai bahan-bahan itu efeknya apa sih? Seperti tadi Mas Arya bilang, mencerahkan beda dengan memutihkan. Ya, orang hitam pakai 10 kilo pun pemutih gitu, nggak akan bisa jadi berubah. Nah, karena itu bahwa itu di luar kemampuan produknya. Jadi pakai pasta gigi jadi putih giginya nggak mungkin. Nah, karena itulah biasanya kalau kami ngelihat sebuah iklan di luar kemampuan atau tidak, kami lihat klaim yang ada di penandaannya. Jadi di produknya, karena itu udah saya yakin udah dievaluasi oleh Badan POM. Jadi kami di Badan Etika ngelihatnya klaim resminya seperti apa, iklannya seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada yang tadi kita sebut memanipulasi hasilnya untuk kepentingan iklan. Salah satunya yang sekarang banyak dilakukan di sosial media adalah penggunaan filter dan editan. Wah iya lagi Pak, zaman sekarang soalnya udah zamannya Adobe Photoshop ya. Tiba-tiba kalau seorang endorser pertama nggak pakai filter, begitu habis pakai ini
tiba-tiba cerah, seolah-olah benar, padahal di negara lain di ASEAN tuh ada yang udah melarang badan etikanya. Seorang endorser atau produk dilarang menggunakan filter waktu mengkampanyekan produknya karena dianggapnya itu menyesatkan, bukan sesuatu menipu kita anggapnya. Nah, itulah yang kemudian kita amati sekarang, bahwa yang ditampilkan adalah memang apa adanya hasil dari produk kosmetika itu. Oke, itu jadi satu tentuan yang perlu diperhatikan ya. Jadi saat ini mungkin ada orang-orang yang bilang di zaman sekarang muka itu dirawat bukan diedit ya. Jadi ini juga berlaku nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari produk ya harus dari orang-orang yang mengiklankan ya dengan betul-betul gitu ya. Seperti halnya misalnya orang yang mengiklankannya itu dipakai dalam waktu 1 bulan. Ada perubahannya seperti apa, dikasih tahu aja tuh perubahannya kayak gini. Jadi lebih relate sama orang yang kemudian mau membeli ataupun menggunakan produknya. Nah, itu tadi dari Dewan Perikanan Indonesia. Aku penasaran juga kalau dari Badan POM itu ada poin-poin tertentu nggak sih yang kemudian mengatur dan ada yang misalnya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan? Ya, baik. Kalau dari Badan POM tadi memang sudah dijelaskan yang sedikit di awal tadi memang sebelumnya. Kemudian yang diatur itu memang ada poin-poin yang diatur dalam ketentuan di Badan POM ini nih. Yang pertama, hal-hal umum juga diatur, misalkan nih Mas Aryo, jadi iklan kosmetik itu tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan juga tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi misalkan seksualitas. Itu juga diatur di dalam peraturan Badan POM, dan itu juga selaras ya Pak dengan poin yang ada di Etika Pariwarna Indonesia. Kemudian yang kedua tentang pemeran iklan. Pemeran iklan itu diatur. Nah, jadi untuk pemeran iklan ini, tenaga kesehatan itu tidak diperbolehkan berperan sebagai pengiklan. Nah, kemudian tidak boleh juga menampilkan identitas tenaga kesehatan atau berpenampilan seolah-olah memang sebagai profesi tenaga kesehatan. Aku pernah dengar juga katanya kalau dokter misalnya nggak boleh pakai jas dokternya misalnya gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, dari pemberanikan itu diatur. Kemudian tentang pencantuman data riset juga diatur. Saat kan pernah lihat juga ya Mas Aryo, ada iklan di televisi atau mungkin di feed atau di postingan Instagram itu ada tanda bintangnya. Nah, untuk di peraturan Badan POM, tanda bintang ini sebenarnya dapat saja digunakan asalkan tidak bermaksud untuk menyesatkan atau menyembunyikan sesuatu. Karena terkadang tulisannya itu sangat kecil ya Pak. Iya. Kadang-kadang bintang terus begitu ada bintang lagi di bawahnya di ujung pojok tuh kecil tapi ya nggak kelihatan. Asteriknya banyak. Asteriknya banyak, bintang-bintang dan kecil cepat. Nah, yang pasti kalau mau menggunakan tanda bintang ini harus ditulis dengan jelas dan cukup terbaca begitu. Kemudian yang selanjutnya juga tentang testimoni diatur juga di dalam peraturan Badan POM ini. Jadi kalau akan testimoni, jadi harus mewakili diri sendiri. Jadi tidak mewakili kelompok atau golongan, padahal kan memang dia sendiri yang memakai gitu ya. Kemudian tentang rekomendasi juga tidak diperbolehkan nih menggunakan rekomendasi tenaga kesehatan. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Testimoni, rekomendasi, kemudian juga penggunaan logo. Jadi logo lembaga, nama logo lembaga yang mengeluarkan analisis untuk kosmetik ini tidak diperbolehkan untuk dicantumkan. Jadi artinya logo Badan POM juga tidak boleh dicantumkan di media iklan ini. Banyak sekali sih beberapa iklan, banyak sekali iklan-iklan yang beredar terutama yang di media online ya, masih banyak yang mencantumkan logo Badan POM. Padahal ini diatur memang tidak diperbolehkan digunakan kecuali untuk logo seperti logo halal, ada nama MUI-nya. Kalau itu silakan saja untuk dicantumkan asalkan memang dia sudah punya sertifikat halal begitu. Mohon maaf, berarti kalau misalnya kita buka e-commerce misalnya kan seringkali tuh kita buka e-commerce kemudian ada produk kosmetik atau skincare, tiba-tiba di fotonya udah ada logonya, terus ada checklistnya dari Badan POM gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi jika mencantumkan nomor notifikasi atau informasi telah ternotifikasi di Badan POM itu boleh, silahkan. Oke. Mungkin itu di bagian deskripsi masih boleh berarti ya? Di deskripsi silahkan dicantumkan atau di gambarnya ada nomor notifikasinya langsung. Karena kan kalau sekarang sudah banyak ya media, maksudnya informasi
untuk mengecek nomor notifikasi itu. Jadi konsumen juga sebenarnya sudah tahu nih kalau ada nomor notifikasinya tuh langsung dicek di webnya Badan POM atau pakai aplikasi cek BPOM gitu. Kembali lagi ya, intinya ke poin awal, tidak boleh menyesatkan. Baik. Dan memang harus memperjelas, mempermudah untuk kita juga para konsumen. Jadi kalau cuma logo doang, nggak ada nomornya, ya itu menyesatkan tuh. Karena kayak, ini nomornya berapa? Dicek juga susah, nggak jelas ya kan? Tapi harus dicantumkan dengan nomornya, jadi kalau orang mau ngecek, mudah dan bisa dilakukan. Iya, kadang ketika sudah mencantumkan nomor notifikasi pun kadang ada nomor notifikasi fiktif. Iya, benar. Jadi ada nomornya, tapi sebenarnya itu tidak benar nomornya. Itulah yang harus dipastikan juga oleh para konsumen ya sebelum membeli, pastikan nomornya memang masih aktif gitu. Betul. Dan sesuai. Berarti sebenarnya konsumen ini sekarang juga harus menjadi konsumen yang cerdas gitu ya. Smart buyer ibaratnya. Kalau misalnya mau beli barang harus dipastikan semua detailnya. Dan jangan gampang tergiur dengan tampilan-tampilan yang udah ada logonya lah gitu ya. Pun zaman sekarang ternyata dikasih nomor pun kalau dicek suka beda. Iya, betul. Testimoni ini penting sekali untuk dibahas ya. Kalau tadi dari sisi Badan POM. Kalau dari Bapak Bambang sendiri Pak, kalau dari etika pariwara, ada nggak sih testimoni ini diatur juga? Atau mungkin ada batasan-batasannya nih Pak Bambang? Ya. Kalau kita kembali ke asasnya EPI, ada satu bahwa harus jujur. Oke. Artinya testimoni itu kesaksian. Kesaksian haruslah asli. Dia memang benar make. Misalkan dia pakai seseorang endorser atau atlet mengatakan saya menggunakan ini dan menghasilkan seperti ini, itu memang benar-benar karena itu, bukan karena operasi, bukan karena treatment yang lain. Karena kalau itu terjadi berarti kesannya dia testimoni pakai itu saja berubah, akhirnya enggak, kan itu pembohongan publik. Iya. Sebenarnya ke sana. Kedua, kesaksian ini bersifat personal. Jadi tidak boleh misalkan saya pakai sebuah produk, kemudian saya bilang bahwa saya menggunakan ini menjadi begini, lalu saya mewakili lembaga atau misalkan kelompok tertentu, saya dari Dewan Periklanan, ternyata kami mengatakan bahwa ini bagus, seolah semua komunitas saya seperti itu tidak boleh. Berarti selaras sama Badan POM juga aturannya ya? Iya. Oke. Nah itu, kemudian yang kita yakinkan lagi memang bahwa si pengguna yang testimoni harus bisa kita cross check. Orangnya jelas, bukan fiktif. Apalagi di sosial media sekarang banyak sekali testimoni yang anonim atau namanya aneh-aneh. Orang bisa ngarang. Iya. Kalau ini kami dari Badan Etika bisa ngecek apakah testimoni itu benar-benar seperti itu. Bahwa kita bisa aja acak kalau ada orang meragukan, mengadukan bahwa ini kayaknya nggak mungkin. Kok ada yang testimoni, kita juga nggak bisa sekedar langsung menuduh dia palsu. Kita akan minta siapa namanya, alamannya di mana, kita bisa cek bahwa orang itu memang benar, bukan hanya nomor yang fiktif. Kadang-kadang testimoni itu pelakunya fiktif. Benar. Dan itu nggak boleh. Oke. Jadi itu ya, jadi memang hal-hal semacam itu yang sangat ditekankan sehingga kalaupun klaimnya yang tadi seketika nggak boleh, ini juga gitu. Kalau memang perlu waktu sebulan ya setelah sebulan penggunaan baru testimoni. Jadi jangan ngerekrut orang udah kulitnya udah bagus, lalu saya gara-gara pakai ini kulit bagus. Bener. Tapi ini juga kadang-kadang gak adil ya Pak ya. Jadi seringkali produk itu cuman ngasih produknya atau nge-endorse produknya ke orang-orang yang ganteng sama cantik Pak. Betul. Kadang-kadang tuh suka gak relate sama kita. Mohon maaf, nah hasilnya kan akan beda ya. Kalau udah cantik dan ganteng ya udah emang udah cantik sama ganteng dari aslinya. Coba kasih ke muka-muka kayak saya, ya kan, yang belum tentu hasilnya bakal sebagus mukanya Iko Uwais misalnya. Jadi kan kurang pas ya gitu. Tapi itu juga mungkin menjadi alasan ketika sebuah produk itu mulai nge-endorse ke influencer, ibaratnya bukan lagi ke artis, karena biasanya influencer itu lebih dekat sama kita semuanya. Tapi tetap harus diatur juga, dan sang influencer juga harus jeli untuk melihat mana nih kira-kira produk yang memang bisa saya pakai, kemudian juga ada hasilnya, dan itu yang disampaikan ke sosial medianya masing-masing. Nah, tapi yang menarik juga adalah ketika kita bicara mengenai tenaga kesehatan. Ini kan testimoni boleh dikasih sebenarnya. Kalau tenaga kesehatan kan nggak boleh ngiklanin. Kalau testimoni boleh nggak tuh Bang? Ya. Sebenarnya gini, kalau diatur bahwa jangankan testimoni, kan, untuk
mengiklankan aja nggak boleh. Oh, Kan gitu kan? iya betul. Kenapa? Kalau di FPI diatur ada beberapa orang beberapa kelompok yang nggak boleh. Misalnya ulama nggak boleh. Oh, Kita banyak lihat ulama mengendorse. iya betul. Gitu. Kemudian pejabat publik yang seharusnya menaungi semua juga nggak boleh. Konteksnya di sini tenaga profesional juga begitu. Kenapa? Kredibilitinya tinggi. Maka seorang dokter mengiklankan sebuah dokter kecantikan, apalagi mengiklankan produk, padahal dia bicara karena diarahkan, kan nggak bisa. Oke. Nah, sehingga orang anggap itu benar. Nah, karena itu di kami memang tenaga profesional atau yang terkesan profesional. Misalnya, ada sinetron pakai baju dokter. Iya. Kan dia bukan dokter. Tapi dia dipanggil dokter di sinetron, terus merekomendasikan produk dengan built-in. Itu kita anggap mengesankan itu dokter yang ngomong. Padahal nggak pakai seragam, bukan dokter, tapi adegannya sebagai dokter. Masyarakat menangkapnya adalah persepsi masyarakat dia dokter. Itu juga kita atur sampai ke level itu. Iya. Nah, keduanya memang akhirnya untuk boleh tidaknya kami akan merujuk kepada kode etik profesinya. Misalkan kita kan lawyer punya kode etik, dokter juga punya kode etik. Nah, kami merujuk memang di kode etik pun jelas dokter itu dilarang ya, mengiklankan produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan termasuk kosmetika. Oke. Mestinya demikian. Artinya jangankan cuman bicara mengendorse produk, apalagi kalau jualan produk. Kan banyak sekarang beberapa tenaga profesional yang jualan dan melalui akun-akun sosial media pribadi. Nah, itu yang kita tidak mau, bahwa masyarakat kemudian karena dia profesinya dianggap ahli, lalu yang dibicarakan dianggap selalu benar. Oke. Itu tujuannya melindungi masyarakat dari interpretasi yang keliru. Dan mungkin juga melindungi kode etik dokter itu sendiri kali ya. Karena kan kalau dokter ada janji-janjinya, sumpah-sumpahnya gitu kali ya Pak ya. Kredibilitas. Betul. Bahwa profesi itu tidak bisa dibayar untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Wah, kan gitu kan? Pengen tepuk tangan banget nih. Kalau boleh nih, mohon maaf. Iya benar sih ya. Kalau menurut aku pribadi, berarti kalau misalnya seorang endorser, dia influencer misalnya Pak, bukan tenaga kesehatan, tapi kemudian pakai jas dokter, kemudian naruh stetoskop, itu juga sebenarnya nggak boleh ya Pak ya? Ya. Tuh dengerin baik-baik. Bukan berarti cosplay ya. Jadi bukan. Takutnya orang mikirnya kayak, kan aku cosplay, nggak tetap aja. Takutnya mencerminkan profesi kedokteran itu sendiri. Seharusnya dokter itu mereview boleh untuk edukasi. Kan tujuannya adalah edukasi, tidak berpihak bahwa ini produk ini kandungan ini berbahaya atau tidak, semacam itu. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari tenaga-tenaga kesehatan. Betul. Jadi secara kalau misalnya dibawakannya secara general, misalnya kayak kandungan ini bagus, ini gitu tuh masih boleh. Ya. Mungkin di sebelahnya ada orang yang ngomong kayak, oh kebetulan produknya ada nih kayak gini nih misalnya gitu ya, itu sebenarnya masih boleh gitu ya. Iya. Jadi ada triknya juga. Seringkali orang misalkan dia mempunyai kandungan yang khusus sebuah kosmetik, maka dokter membahas manfaat kandungan khusus itu tanpa menyebut mereknya di segmen yang terpisah. Nanti ada produk ngomong kandungan itu bermanfaat ini. Itu kan sesuatu segmen yang berbeda. Betul. Mestinya itu yang bukan hanya smart buyer yang penting, smart advertiser juga penting supaya nggak ditegur sama Badan POM. Ini benar. Hadir dari seorang yang dulunya pernah di advertising, jadi udah hafal betul trik-trik kayak gini ya. Tapi sebenarnya trik ini bukan untuk ngelaguin ya. Ini tuh hanya kemudian supaya tidak membuat pelaku usaha itu menjadi kesulitan. Seolah-olah ini membatasi dan menyulitkan. Begitu ya Mbak Dewi ya. Sebenarnya kan aturan ini dibikin bukan untuk mempersulit para pelaku usaha, tetapi justru mempermudah dengan adanya aturan, jadi nggak blunder gitu ya, dan kemudian bisa mengiklankan produknya dengan lebih real. Betul ya kurang lebih ya? Iya, betul sekali Mas Arda. Jadi dari Badan POM sendiri kan memang juga ada ya, kami juga pernah mendengar pendapat dari pelaku usaha bahwa aturan Badan POM ini kenapa ya membatasi kreativitas, membatasi dalam membuat iklan gitu.
Padahal sebenarnya aturan ini memang kami rancang, memang dibuat ini sebagai pedoman, ini sebagai acuan, juga sebagai tools bagaimana sih untuk membuat iklan yang baik gitu. Mengingat bahwa iklan kosmetik ini juga tidak ada persetujuannya ya, Pak Bambang, tidak ada pre-marketnya. Jadi memang diperlukan acuan bagaimana membuat iklan kosmetik ini agar sesuai dengan rules-nya gitu. Nah, untuk itu selain peraturan iklan yang tadi saya sudah sebutkan di awal, Betul. ada ketentuan tentang klaim. Oh, nah ini kita pengen tahu. Apalagi startup misalnya, itu tuh boleh bikin klaim nggak sih? Atau misalnya kayak kita kasih contoh real lah, misalnya contoh klaimnya seperti apa? Jadi kalau Badan POM ini menerbitkan peraturan tentang klaim ini kan di nomor 2/3 tahun 2022. Jadi untuk contoh-contoh klaim itu dijelaskan detail. Ada 20 kategori produk ya, dari mulai sediaan bayi sampai sediaan anti wrinkle itu disebutkan contoh-contoh klaim yang umum digunakan. Jadi buat pelaku usaha yang masih baru membangun merintis usahanya, mau tahu gimana sih caranya kalau mau membuat contoh klaim yang baik. Nah, di situ ada contohnya Mas Aryo. Kemudian juga selain klaim-klaim yang diperbolehkan ini, misalkan untuk sediaan kulit, untuk skincare, mencerahkan kulit, asalkan memang ada bahannya. Kemudian kalau untuk klaim-klaim yang dilarang juga disebutkan. Bahkan di dalam peraturan ini ada sampai ratusan contoh klaim yang tidak diperbolehkan. Oh, itu sudah tertera tuh ya? Iya, jadi ada sampai ratusan contoh klaim yang pasti ini tidak boleh dipakai. Kayak misalkan nih untuk meredakan iritasi, klaim memutihkan, tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Mas Arya, kemudian meningkatkan produksi kolagen, itu contoh-contoh klaim yang dilarang di dalam mengiklankan produk kosmetik tersebut. Sebenarnya kan jadi pertanyaan ya, karena kan kalau iklan itu memang semakin berkembang, klaimnya juga semakin luar biasa. Sediaan produk kosmetik ini semakin banyak gitu kan ragamnya. Kalau zaman dulu mungkin Mas Aryo pernah pakai, maksudnya taunya hanya pelembab, foundation gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada kayak concealer, toner lah, serum gitu kan. Dengan klaimnya juga sudah semakin beragam sekali. Nah, untuk itu di Badan POM ini juga diatur. Jadi untuk klaim-klaim harus ada data pendukungnya. Jadi kalau tadi Mas Aryo sempat bilang pH berapa, nah itu juga salah satu klaim yang memerlukan data dukung. Nah, klaim ini harus memiliki data dukung yang relevan. Artinya bisa berupa pengujian, data uji yang memang memenuhi dengan kode etik pengujian. Nah, seperti itu contohnya kayak klaim dermatologically tested. Iya, itu banyak banget di mana-mana. Kemudian hypoallergenic, kemudian kayak klaim uji klinis. Nah, itu klaim-klaim yang memerlukan data dukung. Mungkin memang ada beberapa pertimbangan ya dari sisi marketing ya, untuk lebih menjual, kemudian nilai lebihnya untuk suatu produk. Nah, Badan POM juga mendukung, silakan saja asalkan bisa dipertanggungjawabkan dengan memiliki data pengujian yang relevan. Nah, ini biar lebih relate lagi, mungkin gue dikasih tipsnya nih, by the way. Kira-kira seperti apa yang klaim ibaratnya, atau kalau misalnya mau bikin iklan nih ya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan tapi harus ada data pendukung misalnya. Baik, itu pertanyaan yang sering kami dapatkan ya dari pelaku usaha. Jadi bingung sebenarnya bagaimana ya membedakan klaim yang jelas tidak boleh dan diperbolehkan begitu. Jadi ada beberapa poin yang harus diingat selain tadi dari definisi kosmetiknya harus tahu, kemudian juga artinya klaim yang di luar fungsi dan definisi kosmetik ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang klaim misalkan menggunakan kata-kata yang mengobati juga tadi jelas tidak diperbolehkan. Kemudian kalau misalkan klaim-klaim yang menggunakan dilarang tidak mengandung bahan yang diperbolehkan, misalkan kayak free paraben. Nah, paraben free ini karena paraben ini adalah bahan yang sampai saat ini masih dapat digunakan untuk produk kosmetik. Jadi kalau ada yang mengklaim free paraben itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian seperti LSS free, SLS free itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga kayak klaim-klaim
tidak mengandung hidrokinon atau merkuri. Mm-mm. Ini kalau di zaman dulu sering banget ya Pak, di era 90-an mungkin ya Pak, klaim-klaim ini jadi mencantumkan tidak mengandung bahan yang dilarang. Kalau hidrokinon dan merkuri kan jelas ya tidak diperbolehkan untuk produk kosmetik. Oke. Jadi ya memang harusnya kalau untuk produk kosmetik jelas harusnya tidak mengandung bahan itu. Ya tidak harus mengandung bahan itu. Kemudian kalau bicara lalu bagaimana nih kalau untuk yang memerlukan data dukung? Tadi kalau Mas Arya bilang mencerahkan harus dalam misalkan 14 hari. Mencerahkan 14 hari masih boleh. Oke. Tapi kata 14 harinya inilah yang harus dibuktikan. Jadi diuji Mas Aryo. Pengujiannya juga uji klinis pada subjek manusia dengan serangkaian metodologi yang sudah sesuai dengan ilmiahnya. Jadi diuji. Itu boleh tuh dikasih bintang tuh. Itu boleh silakan. Biasanya kan gitu 14 hari terus kasih bintang, itu boleh bertulis tuh uji klinis dilakukan pada bla 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 gitu misalnya. Iya. Itu tuh baru boleh tuh ya? Iya itu boleh diperbolehkan. Tapi kalau memutihkan dalam 14 hari itu jelas tidak diperbolehkan. Dan masih banyak banget lagi yang kayak gitu sampai sekarang ya, memutihkan. Udah jelas itu udah pasti kagak ada badan pomnya tuh kalau kayak gitu ya. Iya itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalau misalkan kayak klaim waterproof, misalkan untuk sediaan maskara, nah itu silahkan saja. Itu kan dari sisi kualitas produknya ya, kayak klaim waterproof itu silahkan dengan data pendukung. Kemudian kalau untuk sediaan foundation atau sediaan bedak nih, tahan 12 jam. Kemudian kalau untuk sediaan deodoran misalkan sampai tahan 24 jam. Iya, biasanya tuh kayak olahraga tuh ya. Nah itu juga silahkan, tapi harus memiliki data dukung. Artinya untuk klaim-klaim itu sesuai dengan definisi kosmetik ya, sesuai dengan fungsinya, tapi ada nilai lebihnya yang dia janjikan lah istilahnya, ada angkanya, ada nominalnya yang dia sebut. Nah itu clue-nya di situ Mas Aryo. Fungsinya itu masih sesuai, tapi dia menyatakan ada angka misalkan dalam hari atau misalkan tahan berapa jam, berapa hari bisa menimbulkan yang dia maksud, misalkan entah itu dari mencerahkan atau menyamarkan, itu masih boleh asal sesuai dengan fungsi definisi kosmetik, tapi harus ada data pendukung ya. Data pendukungnya yang relevan. Pasti. I see. Kalau misalnya tiba-tiba ada tulisan nih, sering banget soalnya Pak, nomor 1, ya kan? Mohon maaf nih, kadang-kadang kita juga bingung nomor 1 dalam hal apa nih? Juara lomba makan kerupuk apa gimana ya kan? Soalnya cuma ada nomor 1 doang nih. Itu kadang-kadang klaimnya juga suka bikin bingung. Ini kalau dari etika pariwara nih, Pak Bambang, itu tuh boleh nggak sih ngeklaim misalnya nomor 1 gitu atau nomor berapa gitu? Boleh nggak sih Pak? Itu kami golongkan sebagai superlatif ya. Terbaik. Nomor 1, 100% mutlak. Iya. Nah, kita ngomong etika pariwara. Di etika pariwara penggunaan superlatif dilarang kecuali mempunyai data dukung yang valid. Yang pertama. Jadi bisa jadi dia bisa 100%, bisa jadi dia nomor 1, tapi dengan spesifik. Nanti larinya kita minta data sesuai nomor 1 dibandingkan mana. Nah karena itu di EPI masih membolehkan, di POM ada aturan yang berbeda ya. Tapi kita kan lebih bicara yang produk secara umum, mau handphone, mau apa. Kenapa? Karena kami juga tidak ingin di Dewan Periklanan akhirnya pengiklan itu dianggap pembual kalau tidak didukung data yang betul. Dianggap misleading, penipu. Maka iklan akan jadi diabaikan oleh masyarakat karena udah nggak percaya. Kami menjaga bahwa industri ini harus hidup, industri ini harus beredukasi, dan itu harus dijaga. Itu yang terkait dengan superlatif. Nah yang lebih sering karena superlatif dilarang dan sulit, maka orang cenderung membuat lebih bagus, lebih murah, lebih efektif, ya kan? Nah, maka dia akan membandingkan. Nah, di etika boleh membandingkan asal aspek teknis yang nggak debatable. Kalau survei kan
subjektif. A lebih suka daripada ini. Yang kita bolehkan adalah lebih bagus dari aspek teknis dan persis sama. Misalkan kandungannya lebih tinggi daripada produk yang lain. Nah, produk yang lain yang mana? Ini yang mesti hati-hati. Jangan sampai produk yang lain merasa direndahkan. Biasanya orang cenderung membandingkan dengan produknya sendiri yang versi lama, misalnya. Itu yang soal perbandingan ya. Jadi dengan perbandingan itu kita bisa melihat bahwa apakah proses perbandingannya dilakukan dengan yang seperti Mbak Dewi bilang, metodologinya harus terbuka. Jangan metodologinya by design itu udah mengarah ke arah kesimpulan. Kita aja kalau bikin skripsi kadang-kadang fokusnya ke membuktikan hipotesa, bukan. Seharusnya metodologinya memang objektif sehingga datanya masuk dan oleh lembaga yang kredibel, bukan labnya dia sendiri yang tidak dapat sertifikasi misalnya. Nah, lalu yang lain sebenarnya yang suka terjadi adalah perbandingan nggak langsung, nggak membandingkan asal, tetapi persepsi orang itu membandingkan. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada seseorang yang berkulit agak gelap, yang satunya berkulit agak lebih cerah. Lalu ngobrol-ngobrol. Yang sini pakai kosmetik yang biasa, yang sini pakai kosmetik yang memang ada pencerah. Dia nggak bilang saya karena pakai ini putih, enggak. Tapi kan orang persepsinya. Nah itu perbandingan tidak langsung. Itu juga kita anggap saya nggak pernah bandingin. Iya, coba tanya hati nuranimu bahwa tujuan daripada beriklan itu mau apa yang disampaikan. Jadi kan lebih penting kalau iklan itu komunikasi kan persepsi. Iya betul. Nah, dibangunlah persepsi semacam itu secara hukum mungkin lolos. Tapi kan tujuannya adalah membandingkan seolah-olah yang make ini kulitnya lebih glowing dibandingkan yang make satunya atau yang nggak make apa-apa. Padahal itu memang suatu yang kondisi. Tanpa harus saya pakai ini jadi ini kan pasti dilarang sama Badan POM. Iya betul. Nah dia nggak ngomong, ya kan? Mau ngelarang juga bingung. Tapi kalau diri kami etika kesannya niatmu udah nggak begitu. Berarti kalau misalnya lebih banyak 10% dari yang sebelumnya misalnya itu sebenarnya masih boleh kalau emang beneran lebih banyak 10% gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya tulisannya best seller tapi nggak dijelasin di tahun berapa, itu nggak boleh ya Pak ya sebenarnya? Ada batasannya kawan. Jadi kalaupun pakai data riset kalau di HPI itu maksimum 2 tahun. Jadi udah obsolete gitu kan. Kita nggak udah nggak relevan karena dalam 2 tahun perkembangannya banyak sekali. Iya betul. Bisa jadi saya nomor 1 tahun 80 kan nggak relevan dengan tahun 2000. Kayak pengen banget ngomong iya bener lu nomor 1, mohon maaf tapi tahun 80 nih. Iya kan. Terus pakai asterik 80-nya kecil. Masih mending di kecil Pak, karena di bawah kemasannya Pak, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau dicari, mohon maaf di mananya nih, gitu. Itu tuh berarti nggak boleh ya kalau gitu. Menyesatkan itu kita anggapnya. Nih, tapi menarik deh kalau ngobrol sama Pak Bambang ya, karena Pak Bambang ini secara profil merupakan salah satu orang yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pariwara gitu ya, di dunia periklanan tuh udah kayak suhu lah ya master banget ya. Ini tuh kita pengen nanya deh kalau Pak Bambang sendiri melihat perkembangan dunia periklanan dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang gitu ya, dari iklan ataupun etika pariwara atau sampai dengan media yang digunakan karena tentunya berkembang juga. Seperti apa sih Pak perkembangannya sampai dengan saat ini? Ya. Dan ini sebenarnya dilihat juga oleh teman-teman di Badan Etika. Karena Badan Etika itu kan memang berfungsinya untuk menerbitkan aturan-aturannya, kemudian kita juga diminta menegakkan. Sekarang lebih complicated bagi pelaku industri. Karena kalau dulu media konvensional tuh banyak aturannya. TV ada KPI, radio ada KPI, media cetak ada PWI. Jadi mudah ngaturnya. Badan POM enak. Jadi pelaku industri enak. Kalau ada yang over, gampang ada regulator yang menangani. Sekarang platform itu kan berkembang secara sangat dinamis. Dan itu melahirkan sesuatu yang kita sebut karena beberapa perusahaan sangat hyper fokus. Ya, kalau dulu TV kan bisa dilihat oleh berbagai kelompok, lalu programnya dengan survei dan itu pakai sampling, ya, dengan people matter segala macam sampling. Kalau sekarang kan orang viewernya kelihatan. Iya benar. Nah, sehingga kita ngelihat bahwa ini orang bisa benar-benar fokus ke sana, demografinya juga akan beda. Pakai FB
viewernya beda dengan yang pakai TikTok, yang pakai IG. Iya. Dan kelihatan sekali yang nonton siapa dan yang diomongkan apa. Itu belum ada di aturan bahwa mereka harus minta izin. Sampai sekarang masih belum ada aturan. Yang pre-market. Oke. Yang kosmetik memang nggak perlu minta izin notifikasi. Namun kan orang-orang juga tahu nggak mungkin teman-teman di regulator mentelengin, bahasa Jawa mentelengin, Pantesan dari saya lagi mikir mentelengin, bentar dulu. mengamati dengan serius, ya kan? Semua. Karena itu biasanya yang ketangkep kan memang yang over, Iya. karena ada yang mengadu. Oh. Nah, karena itu memang yang kita inginkan bahwa ini udah nggak ada sensor kalau sosial media itu. Anak-anak bisa dapat, orang pendidikan rendah dapat. Karena itu yang kita tegaskan bahwa media ini memang perlu dicermati benar. Oke. Nah, ini yang biasanya dilakukan itu pemilihan clickbait. Ya, orang kan kita buka handphone. Kalau dulu karena TV orang bisa nyetel TV, muncul. Kalau nggak nyetel, ya gitu. Nggak selalu dia 24 jam nongkrong. Sekarang orang hampir bangun tidur tuh pegang handphone. Bapak ngomongin saya ya? Betul. Oke. Langsung ngerasa, mohon maaf. Gak usah ketawa-ketawa. Saya kan juga pada kayak gitu semuanya ya. Oke. Ya, oke, kita buka handphone. Begitu buka handphone, ada banyak aplikasi yang biasa kita buka dan itu akan muncul. Salah satunya adalah berita online. Ya. Apa itu ke Google. Di situ udah nggak bisa dibedakan mana yang berita, mana yang sebenarnya native advertisement. Oh iya, betul. Pak. Ada situ kok muncul terus, beberapa pelaku iklan tahu ini nggak mungkin berita biasa karena kita udah tahu, tapi apa masyarakat tahu? Enggak. Dokter bicara, expert bicara, tokoh publik berbicara, semuanya berisi iklan. Dan yang bisa membedakan adalah kami para pelaku iklan, udah ketahuan ini gayanya begini. Nah, karena itu kata-kata di clickbait itu harus diperhatikan. Oke. Saya pernah lihat sebuah podcast, judulnya itu sangat bombastis. Merek-merek terkenal disebut, ditulis merek A, B, C, D, penipu. Aduh. Dan salah satu produknya disebut adalah yang dulu saya handle. Oh. Aduh, masa iya sih? Saya buka isi YouTube-nya, nggak ada soal itu sama sekali. Loh, kok bisa jadi gitu? hanya clickbait-nya supaya orang nonton dan nungguin mana, sehingga terpaksa jadi menunggu sampai itu keluar dan sampai berakhir nggak keluar itu. Karena itu produknya well known, jadi bisa jadi orang tuh ngeliat itu langsung, oh gue pengen tahu ini benar apa enggak, gitu ya. Untuk bridging-nya, penariknya. Ya gue pakai itu, jangan-jangan bahaya. Tungguin sampai berakhirnya YouTube nggak ada. Sehingga kalau yang diawasi cuman isinya aja, nggak ada pelanggaran. Tapi clickbait-nya bikin pelanggaran. Belum lagi kalau kita ngomong TikTok, bagaimana bikin FYP? Orang punya 1 follower aja bisa masuk FYP. Benar-benar. Jadi setiap orang bisa. Nah, ini mengakibatkan tidak semua pemasang iklan di sosial media itu perusahaan besar yang mempunyai good governance atau ethics. Startup pun, personal pun bisa bikin kosmetik dengan maklun. Dia dengan kreativitasnya bisa beriklan karena pandai dalam diri kita, dia bisa beriklan dan banyak nonton. Dan dia karena individual nggak tahu aturan-aturan. Yang penting yang nonton banyak dan orang masuk pesannya. Ini yang kita waspadai. Padahal dalam sosial media yang sekarang kami atur, itu sebenarnya akun pribadi itu tidak boleh melakukan iklan komersial. Kecuali di depannya dia bilang bahwa ini iklan. Beberapa selebritis yang kredibel dikasih tanda itu sama dia. Paid. Iya. Jadi promote gitu ya, atau sponsor. Iya, dia ada beberapa selebritis yang saya salut dengan selebritis yang begitu, karena dia membedakan yang dia cerita karena pengalaman dia sendiri sama yang dia cerita karena dia diminta oleh advertiser. Seharusnya begitu. Itu yang kita ini. Nah,
Cuman karena tidak semua begitu, makanya tadi yang saya sebutkan di awal, Epi meralat perubahan definisi iklan, nggak peduli paid atau nggak paid, susah membuktikan. Yang penting mengajak orang untuk menggunakan brand atau merek ya dan produk tertentu agar mereka mengikuti, itu kita udah masukkan sebagai iklan dan masuk dalam kategori yang sama Badan POM tadi. Itu dikategorikan meskipun dia berkata aku nggak minta. Misalnya cara beriklan yang paling nyaman dan enak, bikin lomba testimoni. Belum tentu testimoninya beneran karena yang menang biasanya paling seru. Dan yang paling overclaim kadang-kadang kayak paling bagus-bagusin produknya gitu, itu pasti yang menang tuh. Terus perusahaannya bilang bukan saya yang nyuruh. Benar juga ya. Iya kan? Nah itu enggak ya, makanya yang kita ambil ya nggak mungkin dia begitu kalau tanpa inisiatif dari company. Apakah briefnya ataukah offer pun dia harus disensor. Itu yang kita batasi di situ. Oh menarik ya, walaupun aku tadi salah fokus karena tiba-tiba Pak Bambang tahu FYP sama TikTok. Aku langsung kayak, wah gak juga Pak Bambang. Ya, kita harus tahu. Iya benar sih, itu zaman sekarang kita harus melek sama gitu-gituan ya. Karena kita berhubungan dengan periklanan. Oke, nah kalau dari ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan gitu ya, kalau dari Badan POM sendiri, itu ngelihat juga nggak sih tentang iklan kosmetik di media sosial? Diperhatikan juga nggak sih? Oke, baik. Kalau di Badan POM sendiri memang tidak membatasi ya untuk media ini, seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang sudah sangat beragam sekali. Di Badan POM juga memang menyebutkan bahwa iklan kosmetik ini memang dapat disampaikan di media-media, di antara itu bisa media daring, itu media cetak, media luar negeri ya, bahkan media tatap muka ya Pak Bambang, langsung ya, itu juga termasuk dalam media-media yang disampaikan dalam peraturan, artinya itu yang harus juga memenuhi ketentuan dari Badan POM. Sedangkan kalau bicara yang tadi media online, Badan POM itu juga ada aturannya tentang peredaran obat dan makanan di media daring, termasuk dengan kosmetik ya, karena kosmetik termasuk dalam komoditi tersebut. Jadi kalau untuk kosmetik silahkan saja boleh mengiklankan di media online. Namun ada dua hal yang dibatasi, artinya ini tidak boleh diedarkan karena memang penggunaannya itu harus oleh tenaga kesehatan. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu ada produk alpha hydroxy acid yang lebih dari 10%. Karena ini penggunaannya harus oleh tenaga kesehatan sehingga tidak boleh diiklankan atau diedarkan secara daring. Kemudian yang kedua itu untuk sediaan pemutih untuk gigi yang mengandung peroxide lebih dari 6% karena memang harus oleh tenaga kesehatan, jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi dari sisi Badan POM itu memang mengatur dua poin itu saja untuk sediaan kosmetik agar tidak diedarkan secara daring atau melalui online. Untuk selebihnya silahkan saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan ya, dari cerita dari awal sampai dari Pak Bambang juga sudah menyampaikan, bahkan tentang filter juga diatur ya Pak ya. Sering banget tuh filter jadi mulus ya kan? Iya betul sekali. Itu ya, berarti harus diperhatikan ya. Oke, ini juga menarik mumpung ada Pak Bambang di sini sebagai pelaku dari pariwara begitu ya. Pak, mungkin dari tadi ada yang udah ngikutin kita dari awal itu ngerasa kayak wah sebenarnya aturannya banyak banget gitu ya. Ini agak-agak kalau kata bahasa Jermannya riweuh gitunya Pak. Nah mungkin nih Pak ada tips gimana caranya supaya kemudian dapat mengiklankan produknya dengan baik, benar, aman gitu ya. Tapi juga mungkin produk lokal ini supaya bisa bersaing sama produk-produk dari luar Pak. Yang pertama gini, pertama kan mindset si pelaku industri sendiri. Kalau udah di pikirannya bahwa terlalu banyak aturan sehingga saya terkungkung kreativitas, dia nggak akan bisa kreatif. Kadang bersyukurlah kalau saya ke teman-teman di kosmetik ya, karena dulu saya bekerja di perusahaan yang di bidang kosmetika, ada loh kategori lain yang aturannya lebih ketat, tapi bisa beriklan dan efektif. Kenapa kita nggak bisa? Nah, tapi pada dasarnya begitu kita berbicara dan diskusi di teman-teman di Dewan Periklanan, ada 3 hal yang paling penting untuk membuat sebuah iklan itu bisa efektif, ya kan? Yang pertama tentu kita harus kenal target audiensnya, ya kan? Nah, kita membuat produk untuk kelompok muda. Tentunya menyasar iklannya adalah target audiensnya kelompok sesuai dengan target market. Memahami mereka.
Artinya perilaku mereka, bagaimana mereka mengambil keputusan, itu yang harus dilakukan. Nggak semua perusahaan kecil mempunyai dana cukup banyak untuk riset. Tetapi sekarang banyak data-data sekunder yang gratis. Itu yang kedua, kita juga harus tahu USP-nya, ya, unit selling point-nya, atau yang nanti menentukan ke positioning-nya. Yang kalau kita komunikasi apa yang pengen disampaikan dan diingat, karena pertempuran periklanan itu di benak konsumen. Kan ditanamkan di otaknya sehingga dia kalau ingat kategori tertentu dia ingat brand kita. Idealnya memang masuk top of mind. Gak usah top of mind lah, recognition-nya juga bagus. Nah, itu daripada unaware. Nah, karena itu ingat, tapi cuman ingat kenapa gue unggulnya dibanding produk yang lain, itu gak jelas. Karena itu harus jelas USP-nya. Si pengiklan harus paham apa keunikan kita dengan feature-nya, dengan kandungannya. Kandungan ini membuat benefit seperti apa. Itulah yang tadi Badan POM atur. Klaim-klaim itu mestinya ada keunikan dibandingkan kompetitornya dan dikomunikasikan dengan bagus. Dan yang ketiga, pemilihan medianya yang efektif. Iklan milenial pasangnya di Facebook nggak cocok. Ya, untuk obat tulang yang orang tua masangnya di TikTok nggak cocok. Benar. Nah, akhirnya kita pilih channel yang media. Nah, sekarang banyak orang berbilang 360 degree. Orang itu kalau pengiklan kan lihat bahwa begitu orang lihat mau naik angkot, naik bus, kalau bisa dapat. Naik. Masalahnya kan pengiklan itu mempunyai budget yang terbatas. Karena itu harus benar-benar milih channel yang tepat. Ya tepat, betul. Nah, itu harus dipahami. 3 dipahami, itu most likely akan efektif. Nanti tinggal penyampainya siapa, messengernya siapa. Nah, itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik, ya. Siapa messengernya? Oh, dokter. Oh, iya, efektif. Tapi nggak boleh, gitu kan? Berarti kita harus nyari yang lain dong. Betul. Nah, jadi itu kemudian jadi nggak boleh. Oh, berarti jangan dokter. Siapa yang boleh? Pelaku, orang salon boleh. Oh iya kan expert. Kan itu ada celah hukum yang nggak dilarang. Tapi orang salon kan bukan pakar kesehatan. Nggak perlu pakai jaket. Ya, tapi namanya udah terkenal. Itu kan bisa. Misalnya, itu salah satu bentuk-bentuk yang lain. Siapa lagi? Tokoh-tokoh endorser yang punya banyak pengikut, yang bisa reviewer yang efektif, kan? Dan itu kalau ngomong orang, oh berarti ini emang udah membandingkan dengan yang lain-lain. Itu bilangnya adalah endorser. Karena kalau kami di komunikasi itu selalu ngomong kembali ke Aristoteles dulu bilang bahwa simple sebenarnya, ethos, logos, pathos, kan? Jadi penyampainya siapa? Kemudian kedua, nyampaikannya bagaimana? Menyampaikan USP-nya tadi. Kan ada antara mind and heart. Iya, betul. Ya, ada yang sentuhan emosional, ada yang logik dengan rasional. Kalau kita ngajukan iklan di POM, nggak ada sentuhan emosional dari Badan POM. Yang ada sentuhan rasional, ya kan? Bahwa produknya akan begini, produknya akan begini. Nah, tetapi kalau komunikasi dengan konsumen, ada sentuhan emosional yang menyebabkan imaginary-nya bagus, nanti kelihatan iya seperti orang itu. Dan itu yang perlu didalami dengan yang poin pertama, kenali target audiensnya, bagaimana dia percaya kepada siapa, bintang iklan siapa, tokoh-tokoh masyarakat siapa yang dianggap akan banyak diikuti. Misalkan ada sebuah produk pakai selebritis langsung naik 10 kali lipat, bisa karena pemilihannya tepat. Itu yang sangat penting dipahami. Jadi itu mesti hati-hati dilakukan dan memerlukan riset. Bagusnya sekarang banyak data secondary yang bisa diambil. Cuma yang perusahaan-perusahaan menengah kecil itu seringkali karena pengalamannya belum banyak, saking semangatnya dia mengungkapkan USP itu dengan bombastis. Oh iya. Seperti betul. Kalau kita di radio-radio di daerah itu ngomongnya
minum ini besoknya langsung jalan. Minum, kenapa? Karena memang senang yang disebut wah. Nih, misalnya sesuatu yang tidak biasa itu akan menarik. Ya. Padahal untuk periklanan yang paling penting, iklan itu membuat ekspektasi. Oke. Maka ekspektasi tinggi memang create trial. Begitu dia trial, dia akan bandingkan antara yang dia expect dengan yang dia alami. Begitu yang dialami tidak sebagus yang dia harapkan, dia langsung nggak beli lagi. Yeah. Nah, ini yang perlu dipahami sebenarnya oleh banyak pelaku-pelaku yang terutama produk baru, bahwa mungkin laris dalam 3 bulan 6 bulan pertama karena orang kagum dengan janjinya. Tapi janjimu itu dicatat di bawah sadarnya konsumen bahwa dia akan bandingkan dengan sesuatu yang tidak mungkin kamu deliver, dia akan hilang. Betul. Kayak aku pribadi sebagai konsumen gitu ya, kadang-kadang tuh kalau too good to be true juga suka males gitu ya Pak ya. Kayak misalnya nih tiba-tiba minum, iya nih kemarin aku bisa minum ini, besokannya jadi langsing misalnya. Ya kita juga udah pinter gitu ya konsumen ya, kayak nggak mungkin banget. Dan itu tuh malah bikin kita jadi ilfeel sama produknya dan malah jadi totally nggak percaya lagi gitu ya Pak ya. Tuh jadi mungkin bisa cermati juga. Dan menurut aku pribadi sebenarnya dengan produk-produk lokal, karena kita lagi bicara produk lokal gitu ya, menguntungkan kok misalnya untuk kosmetik. Karena kan kulit Asia misalnya dengan kulitnya orang luar berbeda. Sehingga kalau misalnya produk lokal bisa menawarkan dari sisi itu ya, dari segi warnanya atau apa gitu. Untuk foundation atau bedak tuh bisa sesuai dengan warna kulit Asia. Itu jadi creative director. Paham kan? Dengarkan teman-teman? Iya. Atau aku juga bisa jadi influencer ya. Ini tapi ngomongin tentang influencer juga nih Pak ya. Mungkin aku mau ke Mbak Dewi nih. Mbak, kalau tadi kan kita ngomong dari segi pelaku usaha. Kalau dari segi influencernya atau misalnya kayak beauty influencer deh gitu ya, ada nggak sih tips-tips yang bisa dilakukan supaya mereka juga bisa nge-review produk itu dengan nyaman? Baik, saya juga tadi mencatat ya yang Pak Bambang sampaikan menyentuh sisi emosional. Saya sampai teringat gitu. Ini pengalaman pribadi ya? Iya, luar biasa. Memang iklan ini memang penuh banyak cara ya Pak. Jadi dengan aturan yang tadi sudah disampaikan, ini bukan berarti membatasi kreativitas, bahkan bisa menyentuh dari sisi emosional untuk menciptakan iklan yang baik gitu. Nah, dengan fenomena sekarang ya influencer semakin banyak ya. Tadi sih sebenarnya sudah disampaikan di awal bahwa pada intinya pastikan dulu apa yang akan direview atau apa yang disampaikan itu sudah memiliki nomor izin edar gitu. Saya tuh pernah ya kayak iseng gitu aja mau beli produk nih di Shopee, ada kayak chat aja gitu. Kak, ini sudah ternotif belum ya produknya? Terus dia jawab, oh ini masih proses nih, jadi baru belum keluar nomornya, masih proses gitu kan. Jujur dia ya. dia tidak tahu kalau saya orang Kena prank kamu. Jadi seperti itu, sesimpel itu. Jadi pastikan dulu bahwa produknya itu memang sudah ada nomornya, bukan lagi dalam proses. Itu sangat penting. Kemudian kalau mau menyampaikan review seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, jadi sampaikanlah dengan jujur. Jadi apa yang dirasakan ya, bukan atas permintaan dari pemilik produk. Jadi punya brief yang sudah ada tapi dipakai dan tidak merasakan apa yang akan disampaikan. Jadi sampaikanlah review yang memang sesuai dan itu intinya masih di dalam definisi kosmetik. Masih sesuai dengan fungsinya kosmetik. Jangan di luar hal tersebut ya. Jadi kemudian dalam testimoni juga sampaikanlah yang apa yang memang masih dirasakan dan itu sesuai dengan fungsi kosmetik. Sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Pak Bambang, tapi ini saya coba untuk ulangi lagi. Jadi untuk klaim kosmetik itu saat ini memang banyak yang bombastis ya, hanya untuk menarik minat sesaat dari para masyarakat untuk membeli. Kami dari Badan POM juga mengamati ya bahwa banyak sekali produk-produk baru yang itu tidak bertahan lama. Jadi produk yang memang dia hanya muncul, kemudian iklannya itu sangat luar biasa, sampai nih kayak sabun biasa untuk cuci muka, untuk badan, dia bisa sampai mengklaim menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Nah, itu banyak sekali mungkin masyarakat tertarik ya untuk membeli. Tapi ketika dia pakai dan ekspektasinya tidak sesuai dengan seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, itu
akhirnya ya produk itu tidak bertahan lama gitu. Iya, Sedangkan kalau kami melihat saat ini cukup banyak produk kosmetik yang memang menjual mutu. Jadi produk klaimnya itu memang tidak bombastis, tapi dia menyampaikan apa yang sesuai dengan fungsinya dia. Misalkan kalau mau dia misalkan memang mencerahkan sampai mencerahkan, cukup itu. Misalkan memang konsumen itu merasa memang produk itu cukup mencerahkan, ya sudah, produk itu bisa bertahan lama dan memang minat konsumennya juga tinggi. Iya, Gitu. betul. Dan yang paling penting juga bagaimana sih membangun image produk dia di masyarakat. Tidak hanya soal klaim yang bombastis, tapi bagaimana dia menjual mutu. Jadi membangun produk yang memang bermutu, berkualitas, dan dia menciptakan kepercayaan publik terhadap produknya. Dan itu penting sekali sih untuk tetap bisa bertahan ya Pak Bambang di era produk yang saat ini sudah semakin kompetitif gitu. Tentunya harus bahan-bahannya juga yang sesuai dengan ketentuan Badan POM ya. Jangan sampai ya menggunakan bahan yang tidak sesuai tapi hasilnya ya di luar. Nah seperti itu sih Mas Arif. Jadi karena persaingan semakin ketat, sebenarnya tuh kita lebih baik kalau kita sebagai pelaku usaha lebih baik bikin produk yang bisa dapat kepercayaan dari masyarakat supaya bisa tahan lama gitu ya. Masa kemarin juga gue punya pengalaman soalnya pas lagi lihat-lihat e-commerce mau belanja ada salep dengan pokoknya kata-katanya adalah salep ini bisa mengurangi kantong kering. Dari situ kan aku kayak pengen beli tapi bingung diolesinnya kemana nih kalau boleh tahu, ke kantong apa ke dompet gitu kan. Pasti bisa menghindari kantong kering, itu kan pasti salah ya. Itu akhirnya nggak jadi aku beli, betul, karena emang nggak ada tuh produk sebenarnya. Itu dia. Jadi memang penting sekali untuk kita lebih cermat dan juga lebih cerdas tentunya. Sekali lagi ini kita lakukan bukan untuk membatasi ataupun memberatkan untuk para pelaku usaha maupun influencer, tapi justru untuk tahu nih batasan-batasannya dan juga lainnya itu seperti apa agar kita juga lebih nyaman dan nggak cuma untuk kitanya tapi juga untuk masyarakat di luar sana. Boleh saya ini dan sedikit. Ada satu yang sebenarnya kita bagaimana sebaiknya. Ya. Ada yang perlu diketahui oleh pengiklan sama endorser, resiko kalau dia melakukan pelanggaran. Nah, apa tuh Pak? Nah, kalau Badan POM kan terkait dengan produk influencer aman-aman saja. Tetapi sebenarnya iklan itu, perusahaan iklannya itu jasanya periklanan. Yeah. Endorser jasa mengiklankan. Tuh. Itu ada undang-undang yang mengatur, undang-undang perlindungan konsumen, yang mengiklankan dengan cara yang menipu itu dapat sanksi, kan begitu. Yeah. Nah, karena itu generasi yang baru sekarang, milenial, kita lihat banyak kasus-kasus ya, cenderung memviralkan sesuatu karena dia nggak tahu efek hukumnya, ya. Nah, lalu ada orang yang merasa tertipu, yang tahu hukum, dia akan mengadu bukan ke Badan POM, tapi ke Kemendak di pengawasan barang dan jasa beredar sebagai jasa pengiklanannya menipu karena bukan pelakunya, bukan perusahaan, yang endorsernya. Nah, endorsernya mungkin terlalu semangat, itu hati-hati. Pengiklan juga demikian, bukan sekedar produknya. Lembaganya dituntut karena dianggap misleading dan menyesatkan, itu ada aturannya, dan itu bisa pidana. Wah, sampai segitunya Pak. UDBK. Belum lagi kalau kena membandingkan dengan cara yang tidak benar, kena ITE karena mencemarkan nama baik. Iya, betul. Makanya untuk bisa aman ya, efektif satu hal. Tetapi yang tadi aman bukan saja konsumen aman bagi yang mengiklankan. Benar. Ya. Apalagi berdampak kesehatan, lebih gampang lagi membuktikan. Pahamilah semua aturan-aturan yang terkait dengan iklan. Baik itu yang oleh departemen yang mengeluarkan maupun undang-undang yang lain, penyiaran, undang-undang pers, undang-undang perlindungan konsumen. Nah, membuat kita semua sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab karena peraturan dan undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga melindungi kepentingan perusahaan supaya tidak diperlakukan tidak adil oleh perusahaan yang lain. Nah, prosesnya begitu. Berpikirlah positif. Kalau bukan kita yang mengikuti aturan, siapa lagi? Betul. Nah, ini kita semua harus membangun itu. Demikian. Harus dimulai dari diri sendiri juga. Betul. Dan mungkin ini juga sedikit masukan untuk teman-teman influencer dan juga endorser, karena
seringkali karena mereka mikirnya aku dibayar sama kliennya gitu ya, kemudian dianya jadi overclaim tanpa disuruh misalnya, hanya karena supaya repeat order. Tapi harus diingat bahwa teman-teman influencer ataupun endorser juga punya nama baik yang dipertaruhkan di situ gitu ya. Jadi harusnya tetap dijaga juga, jangan sampai cuma gara-gara di last detik rusak susu sebelah ya. Wow, keren ya bahasa Indonesia aku ya. Oke. Sepertinya sih momen ini harus kita akhiri karena emang obrolannya masih panjang sebenarnya ya. Kita butuh sesi yang lainnya mungkin. Aku kasih kode aja supaya nambah episode-nya gitu ya. Tapi untuk mengakhiri sesi yang kali ini kita butuh mungkin closing statement dari narasumber kita yang sudah hadir di hari ini. Mungkin dari Mbak Dewi, boleh Mbak Dewi kira-kira apa yang ingin disampaikan terakhir ya? Oke, baik, terima kasih ya. Untuk dari Badan POM ini sebenarnya sangat mendukung dan mendorong pelaku usaha untuk dapat membuat iklan yang baik, yang kreatif, yang menjual gitu. Silahkan gitu, pasti mendorong. Jadi dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Badan POM gitu. Karena namun untuk itu marilah sama-sama ya bersinergi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tem ini yang sesuai ketentuan, sehingga kita juga baik dari sisi Badan POM, pelaku usaha ini mengedukasi, menyampaikan informasi yang benar, yang sesuai, yang objektif kepada masyarakat. Itu dia, betul sekali. Aku setuju banget sama Mbak Dewi. Dari Pak Bambang? Ya, kalau dari pelaku usaha, iklan memang harus menjual. Ya. Tetapi bisa menjual itu nggak cukup kalau nggak ada yang ngelihat. Benar, percuma ya. Karena itu bikinlah iklan ya, yang juga ada unsur hiburannya, yang membuat orang senang melihat. Ya, idealnya selain membuat orang terhibur dengan melihat, sehingga pesannya diterima, ada juga unsur edukasinya. Oke. Di situ yang paling bagus. Jadi selain untuk menyampaikan pesan produk, mestinya juga menghibur penontonnya, lalu ada meningkatkan kualitas penontonnya menjadi insan yang lebih baik. Oke, kalau Pak Bambang yang ngomong tuh enak ya, karena dari segala sumber dan dari segala pengalamannya tuh bisa merangkum segala sesuatu dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Bambang dan juga Mbak Dewi sudah mau berkenan untuk hadir bersama kita di podcast kali ini. Sekali lagi itu tadi Mbak Dewi Nurjana S. Farm, APT Pelaksana Harian Ketua Tim Kerja Pengawasan Iklan Kosmetik, dan juga Bapak Insinyur Bambang Sumaryanto MBA MSI selaku Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk sudah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Positive People yang sudah bergabung bersama kita di sini. Tapi jangan lupa untuk nontonin terus episode-episode lainnya tentunya di Positive Podcast Kosmetik Inspiratif. Saya Ariaston pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah.